Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan piknometer. Yang pertama, pastikan piknometer, terutama bagian dalam, itu sudah bersih dan kering. Sudah tidak ada cairan ataupun embun di dalam piknometer. Kemudian, yang kedua, pastikan menutup piknometer, baik itu piknometer kosong ataupun ada sampel berupa cairan, itu dalam posisi yang benar. Bagian buram pada tutup piknometer menyatu dengan bagian buram pada badan piknometer. Ketika sudah ditutup, apabila ada sampel di dalamnya, cairan akan keluar melalui bagian atas tutup piknometer. Karena cairan akan keluar, kemudian teman-teman harus lap bagian luar piknometer hingga kering. Dalam praktikum berat jenis dan kerapatan, hal yang pertama dilakukan adalah kita mencari tahu berapa volume piknometer yang kita miliki atau yang akan kita gunakan. Kita timbang piknometer kering dan bersih dalam keadaan kosong. Sebelumnya, pastikan dulu timbangan dalam posisi 0. Kemudian kita timbang piknometer kosong yang sudah dibersihkan dan sudah kering. Catat bobot piknometer kosong. Untuk mengetahui volume piknometer, langkah selanjutnya adalah kita ukur suhu Aquades dengan termometer. Pada pengukuran suhu, teman-teman harus menunggu sampai air raksa pada termometer tersebut stabil dan menunjukkan angka yang tepat. Setelah itu, catat suhu Aquades. Aquades yang telah diukur suhunya dimasukkan ke dalam piknometer. Masukkan hingga meluap-luap untuk memastikan semua ruangan dalam piknometer telah terisi oleh Aquades. Tutup dan biarkan air keluar dari bagian atas. Kemudian keringkan dengan tisu. Pastikan semua bagian luar piknometer telah bersih dan kering. Jika sudah, pastikan lagi di dalam piknometer sudah tidak ada gelembung-gelembung udara. Jadi semua ruangan dalam piknometer sudah penuh. Kemudian kita timbang bobot piknometer beserta air. Timbang piknometer beserta air. Tunggu stabil dan catat bobot piknometer beserta air. Kemudian cari volume piknometer menggunakan rumus yang ada. Pada percobaan kedua, setelah teman-teman mengetahui volume piknometer, kita coba cari kerapatan dan bobot jenis cairan. Langkah yang pertama sama, pastikan piknometer kosong dan bersih, kemudian timbang di timbangan digital. Pastikan angka di timbangan 0. Kemudian, jika sudah stabil, catat bobot piknometer kosong. Masukkan sampel ke dalam piknometer yang telah ditimbang. Sampel yang kita gunakan untuk video ini adalah olem sesami. Masukkan hingga meluap-luap dan pastikan seluruh piknometer terisi. Kemudian tutup piknometer, biarkan cairan keluar dari atas. Tutup. Lap hingga piknometer kering. Pastikan bagian luarnya kering dan tidak ada tetesan-tetesan sampel.
Timbang piknometer yang telah berisi sampel. Jika angka sudah stabil, catat bobot piknometer beserta sampel. Kemudian, cari kerapatan dan berat jenisnya. Lakukan langkah yang sama untuk sampel lainnya seperti gliserin, aseton, dan etanol. Percobaan ketiga adalah mencari tahu kerapatan dan bobot jenis dari zat padat. Zat padat yang kita gunakan di sini adalah gotri. Hal pertama yang dilakukan menimbang piknometer kosong. Catat bobot piknometer kosong, kemudian masukkan gotri ke dalam piknometer. Masukkan gotri ke dalam piknometer yang telah ditimbang. Kemudian, timbang lagi piknometer beserta gotri. Catat hasil bobot piknometer beserta gotri. Masukkan cairan yang sudah diketahui kerapatannya ke dalam piknometer berisi gotri. Di sini kita menggunakan Aquades. Pastikan cairan berada di dalam piknometer hingga meluap-luap. Kemudian tutup piknometer, biarkan cairan keluar dari atas tutup. Lap menggunakan tisu hingga bagian luar piknometer kering. Timbang bobot akhir piknometer beserta gotri beserta air. Jika sudah stabil, catat bobot akhir. Kemudian ulangi percobaan 2-3 kali. Kemudian cari bobot jenis gotri.